mengerjakan tugas sekolah dan bermain bersama keluarga. Nah, sesuai janji saya, beberapa hari yang lalu saya pernah dikasih buku dari Ibu Murti Bunanta. Saya senang sekali. Nah, untuk menemani kamu di rumah, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Mengapa Tubuh Udang Bengkok. Buku ini ditulis oleh Ibu Murti Bunanta dan ilustrator Bapak Denny Ajunait. Diterbitkan oleh kelompok pecinta bacaan anak. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hidup sekelompok ikan yang ingin melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan besar apa itu, teman-teman? Ternyata pekerjaan besar itu ialah ikan-ikan akan membuka ladang di bekas hutan terbakar. Nah, hari itu hadirlah ikan manjuhan, ikan balida, ikan tambiring, ikan apa lagi ya teman-teman? Ikan lele, ikan masau, ikan saluang, ikan gabus, dan bermacam-macam ikan bersisik licin. Tidak ketinggalan pula udang. Nah, pada hari itu ikan gabus memulai pembicaraan. Saudara-saudara, kita hendak membuka ladang di bekas hutan terbakar. Karena itu, kita butuh bergotong royong dan bermusyawarah. Saudara-saudara, kita perlu ketua untuk mengatur pekerjaan ini agar terlaksana dengan baik. Ikan-ikan pada bermusyawarah. Sehabis ikan-ikan bermusyawarah, terpilihlah ikan saluang menjadi ketua. Nah, keesokan harinya mereka berangkat ke bekas hutan terbakar. Masing-masing ikan menancapkan tiang, tanda batas milik mereka. Pada hari pertama, ikan-ikan akan menduga ladang ikan manjuhan. Selama ikan-ikan bekerja, ikan manjuhan menanak nasi dan menyiapkan lautnya. Ikan manjuhan memasukkan air ke dalam belanga dan cuk, cuk, ikan manjuhan masuk ke dalam belanga. Tak lama ia keluar lagi. Ternyata ia bertelur di situ. Belanga yang sudah diisi telurnya itu diletakkan di atas tungku. Setelah air mendidih, dimasukkannya sayur mayur yang sangat banyak. Tengah hari, ikan-ikan pada kembali ke pondok untuk beristirahat dan makan siang. Terciumlah aroma yang sangat lezat. Ikan-ikan pada makan selahap mungkin. Sehabis ikan-ikan makan, ikan babuyu bercakap-cakap dengan ikan kakabar. Babuyu, alangkah lezatnya masakan ikan manjuhan ini. Bagaimana ya cara ia memasaknya? Begini kakabar, sebelum diletakkan di atas tungku, dimasukkannya air dingin dan ikan manjuhan masuk ke dalam belanga. Setelah itu, ikan manjuhan bertelur di situ. Tak lama, ia keluar lagi dari belanga. Dan belanga yang sudah diisi telurnya itu diletakkan di atas tungku. Nah, setelah air mendidih, barulah dimasukkan sayur mayur yang sangat banyak. Begitunya. Aku kapan-kapan mau coba. Setelah menunggu ladang ikan manjuhan, mereka dalam hari kedua dan ketiga
menugal ladang ikan balida dan ikan tambiring. Balida dan tambiring tidak kalah lezatnya masakan yang disediakan dengan manjuhan. Mereka makan dengan lahap juga. Setelah menugal ladang ikan balida dan tambiring, mereka lanjut akan menugal ladang udang. Sesampai di ladang udang, ikan gabus bertanya pada udang. Udang? Iya bro, ada apa bro? Apa kita hari ini? Wah, spesial bro, spesial. Saya akan membuat yang sangat enak, ya. Emang kamu tahu cara memasaknya? Gampang bro. Kalau mereka bisa, aku juga bisa bro. Chef Yuna mah lewat. Ikan-ikan bekerja. Selama ikan-ikan bekerja, udang menanak nasi dan menyiapkan lauknya. Setelah nasi mulai matang, udang mulai kebingungan. Bagaimana ya caranya memasak gulai seperti yang dimasak kawan-kawan? Bagaimana ya? Udang berpikir beberapa saat. Setelah berpikir, udang memasukkan air ke dalam belanga. Setelah itu, diletakkan di atas tungku. Setelah air mendidih, udang masuk ke dalam belanga. Ikan-ikan pada menunggu panggilan dari udang. Apa gerangan yang terjadi? Mengapa kedatangan lambat sekali? Iya, aku sudah sangat lapar, kata ikan masau dan ikan banteng. Semua ikan menggerutu. Dan ikan saluang yang menjadi ketua memutuskan untuk kembali ke pondok. Ketika senja, ikan-ikan pada kembali ke pondok. Mereka mencari ke sana kemari dan memanggil udang. Dang, 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 dang. Udang, dang, dang, dang. Apakah makanan sudah dah. Siap, sing. Salah. Siap, Tapi tidak ada jawaban dari udang. Karena mereka lapar, mereka memutuskan untuk makan. Mula-mula mereka menyendok nasi dan gulai. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Nah, ketika ikan patin menyendok gulai, terkejutlah ia melihat tubuh udang melengkung merah dan tak bernyawa lagi. Semua ikan pada ribut karena hal itu. Nah, teman-teman, kalian tidak boleh meniru udang ya. Udang itu ingin memasak gulai, ia tidak tahu memasak gulai. Tetapi udang tidak mau bertanya kepada ikan yang lebih tahu. Karena kecerobohannya itu mengakibatkan kesalahan fatal. Kesalahan fatal itu berupa udang menjadi terebus dan mati. Nah, sekian dulu ya cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.